Selamat datang di Gilles Media. Hai guys, kali ini Gilles Media akan mempersembahkan video pembahasan praktis matematika materi integral dan fungsi aljabar. Jangan lupa nonton semuanya, biar kamu dapat praktis menyelesaikan soal matematika materi integral dan fungsi aljabar. Selamat menonton. Oke, nah untuk materi yang kita bahas hari ini masih lanjutan dari minggu lalu. Masih materi integral. Jadi minggu lalu kan kita ada bahas materi integral. Nah, materi integralnya minggu lalu yang kita bahas mengenai metode substitusi. Kan? Metode substitusi. Ingat, Ji? Ya, minggu lalu kita bahas. Jadi bagaimana cara mengintegralkan dengan metode substitusi. Nah, hari ini lanjutannya kita pindah nih. Berarti setelah metode substitusi ada namanya metode parsial. Nah, jadi mengintegralkan secara parsial. Nah, nanti kalau sempat setelah itu kita bahas integral tentu. Jadi itu materi kita hari ini. Nah sebelum kita masuk ke integral parsial, masih ingat Ji lah? Integral substitusi? Masih ingat Ji? Jadi itu dua cara metode mengintegralkan. Kalau bentuk fungsinya sudah aneh-aneh. Jadi kan kalau bentuk fungsinya masih bentuk sederhana, masih tambah kurang, berapa x kuadrat atau berapa x pangkat berapapun lah, tambah berapa, tambah kurang, itu kan masih bisa integralkan sendiri-sendiri. Caranya pangkatnya tambah 1, terus koefisiennya dibagi dengan pangkat tambah 1. Nah, tapi kalau fungsinya bentuknya sudah aneh-aneh, misalkan ada fungsi kali fungsi. Nah, kalau integralkan kita tidak punya aturan perkalian. Kan? Kita tidak punya aturan perkalian, kita tidak punya aturan pembagian. Nah, bagaimana cara menentukan integralnya? Nah, itu nih ada beberapa metode yang kita pelajari. Ada namanya metode substitusi sama metode parsial yang nanti kita pelajari hari ini. Nah untuk metode substitusi masih ingat gitu? Ya, masih ingat Ji. Tidak perlu juga keulang, kan? Nah. Jadi kalau gitu kita lanjutkan saja. Kita masih lanjut materi integral fungsi aljabar. Integral fungsi aljabar. Tapi materinya kita hari ini tentang metode parsial, nah, atau integral parsial. Nah, integral secara parsial atau metode parsial. Nah, sebenarnya dari mana kita dapat metode parsial? Cara seperti ini dari mana sebenarnya asal mulanya? Kalau yang sebelumnya itu kan kalau metode substitusi itu untuk menyelesaikan bentuk integral dari fungsi dalam fungsi sebenarnya. Nah, untuk integral parsial ini kebalikan dari aturan perkalian di turunan. Ini kebalikan dari aturan perkalian di turunan. Yang U kali V. Nah, kan di turunan ada kalau U kali V diturunkan, ada bentuk turunannya. Nah, integral parsial ini, karena integral itu lawannya turunan, maka integral parsial itu mencoba membalikkan dari bentuk turunannya perkalian yang U kali V ke dalam bentuk integral. Bagaimana itu? Nah, kan kalau di turunan masih ingat, jadi kalau misalkan ada U kali V, ya kan, ada U kali V, ini kita turunkan, kita turunkan, maka yang kita peroleh jadinya U aksen, ya kan, berarti U aksen, berarti turunannya U dikali V, ini turunannya U dikali V ditambah dengan turunannya V dikali U atau U kali turunannya V. U aksen V tambah U V aksen. Ya kan? U aksen V ditambahkan dengan U kali V aksen. Nah, sekarang
Berarti ini kan bentuk perkalian. Bagaimana kalau kita mau kembalikan ke bentuk semula? Bentuk semula, karena ini sudah turunan, berarti untuk mencari bentuk semulanya tinggal kita integralkan. Nah, kalau kita integralkan yang kiri, maka yang kanan juga ikut diintegralkan. Jadi kalau yang di kiri kita integralkan, maka yang di kanan juga kita integralkan supaya sama-sama naik, ya kan? Nah, kalau yang di kiri kita integralkan, maka kita kembalikan dia ke bentuk U kali V. Ini kan turunannya. Berarti kalau integralnya kembali normal U kali V. Nah, berarti kalau yang kanan kita integralkan, yang kita dapat nanti integralnya V du ditambah integralnya U dV. Nah, sekarang yang kita mau cari itu bentuk seperti ini. Maka yang sebelah ini pindah ke kiri. Oke, jadi yang kita mau cari itu bentuk yang ini, yang paling kanan. Nah, supaya kita dapat bentuk paling kanan UdV, maka yang sebelah sini pindah ke kiri. Maka kita dapatnya U kali V dikurang dengan ini yang pindah, integral dari V du. Nah, ini nih bentuk umumnya metode parsial. Oke, ini nih bentuk umumnya metode parsial. Oke, jadi integralnya U dV itu sama dengan U kali V dikurang dengan V kali du. Nah, jadi integralnya U dV sama dengan U kali V dikurang dengan integralnya V du. Oke, nah sekarang bagaimana cara pakainya? Ya kan? Bagaimana cara pakainya? Nah, karena kita bentuk jadi U kali dV, berarti kalau ada fungsi nanti yang mau diintegralkan, kalau ada fungsi yang mau diintegralkan, misalkan integral dari fungsi, ya kan? Nah, fungsi itu kita misalkan, ada yang kita misalkan jadi U, ada yang kita misalkan jadi dV. Oke? Jadi ada yang kita misalkan jadi U, ada yang kita misalkan jadi dV. Oke, jadi cara kerjanya pertama, misalkan fungsi menjadi U dan dV. Nah, yang mana yang kita misalkan jadi U, yang mana yang kita misalkan jadi dV. Nah, yang kita misalkan jadi U itu fungsi atau ya fungsi. Jadi yang kita misalkan jadi U itu fungsi yang bisa diturunkan sampai habis. Nah, jadi yang kita misalkan sebagai U itu fungsi yang bisa diturunkan sampai habis. Oke. Jadi U itu fungsi yang bisa diturunkan. Nah, diturunkan sampai habis. Apa artinya sampai habis? Sampai 0. Nah, jadi misalkan 3x. 3x kan bisa diturunkan. 3x diturunkan jadi 3. Nah, lanjut. 3 bisa diturunkan. 3 diturunkan jadi 0. Berarti habis. Berarti boleh. Nah, jadi yang kita misalkan jadi U itu fungsi yang bisa diturunkan sampai habis. Misalkan lagi 5x kuadrat. Nah, 5x kuadrat. 5x kuadrat kalau diturunkan jadi oke, misalkan gini nah. Kalau kita ambil contoh 5x kuadrat kira-kira bisa enggak 5x kuadrat? Nah, kita coba turunkan. Kalau 5x kuadrat diturunkan menjadi 2 kali 5 10x. Diturunkan lagi menjadi 10, diturunkan lagi menjadi 0. Berarti ini bisa kita misalkan jadi U. Oke. Oke. Nah, bagaimana yang tidak bisa? Bagaimana contoh fungsi yang tidak bisa kita misalkan jadi U? Contoh paling sederhana itu akar. Akar itu tidak bisa kita turunkan sampai habis. Coba nih, misalkan akar X yang paling sederhana saja. Akar X itu kan sama aja dengan X pangkat 1/2. Kalau kita turunkan X pangkat 1/2 diturunkan, maka menjadi 1/2 X pangkat minus 1/2.
diturunkan lagi. Jadi, minus 1/4 X pangkat minus 3/2. Diturunkan lagi, kali lagi, jadinya 3/8 X pangkat minus 5/2. Diturunkan lagi. Nah, lihat ini pangkatnya malah tidak menjadi 0, ya kan? Berarti tidak akan bisa kita turunkan sampai terakhir jadi 0, tidak akan bisa. Ya kan? Nah, karena begitu, maka ini tidak boleh kita misalkan jadi U. Ini nanti kita misalkan jadi DV. Oke? Jadi yang bisa dimisalkan jadi U, itu hanya fungsi yang bisa diturunkan sampai jadi 0. Misalkan 5x kuadrat, atau misalkan 10x pangkat 5, ini juga bisa. Karena kan kalau diturunkan, x-nya jadi pangkat 4, pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, pangkat 0, sampai jadi habis. Oke? Nah, berarti ini bisa. Nah, ya itu. Jadi itu membedakan yang mana yang kita misalkan jadi U, yang mana kita misalkan jadi DV. Oke, nah, jadi U itu fungsi yang bisa diturunkan sampai habis. Sisanya itu sebagai DV. Nah, sisanya itu sebagai DV, termasuk yang ada dx-nya di belakang itu sebagai DV. Oke. Nah, setelah kita misalkan U dengan DV, jadi fungsi yang mau diintegralkan dimisalkan jadi U sama jadi DV, langkah selanjutnya, oke, berarti kan U sama DV sudah ada, cari DU, jadi kan U sudah ada, berarti cari DU. DV sudah ada, cari V. Oke? Jadi dari U, cari DU-nya apa. Dari DV, cari V-nya apa. Nah, jadi dari U, cari DU-nya apa. Dari DV, cari V-nya apa. Cara carinya bagaimana? Nah, oke. Cara carinya bagaimana? Oke. Nah, cara carinya untuk DU dulu. Bentuknya DU, jadi kan misalkan di sini ada U, anggaplah, nah, anggap ini kakak kasih contoh 5x kuadrat. Contoh. Nah, bagaimana cara cari DU? Kita turunkan ini. Apa turunannya? Dia menjadi DU per DX. Ya kan? Turunan. Itu sama dengan turunannya ini 10x. Nah, kali ke sebelah ini X, DX-nya. Maka diperoleh DU sama dengan 10x dikali DX. Oke? Berarti secara umumnya, DU itu sama dengan, kita tulisnya di bawah, DU itu sama dengan U aksen kali DX. Jadi kalau mau ada nih U-nya, terus dicari DU-nya apa, tinggal U aksen kalikan DX. Nah, sekarang terbaliknya, kalau ada nih DV, bagaimana cara cari V? Nah, kalau ada nih DV, terus mau cari V, tinggal integralkan. Oke, tinggal integralkan ini. Jadi kalau mau cari V, tinggal integralkan DV. Oke? Nah, seperti itu. Kalau sudah, substitusi masuk ke bentuk. Nah, kalau sudah langkah terakhir tinggal substitusi ke formulanya. Ke formula parsial, integral parsial. Nah, oke? Jadi pertama, misalkan dulu fungsinya menjadi U, sama ada yang menjadi DV. Nah, kalau fungsinya sudah dimisalkan menjadi U, ada yang menjadi DV, setelah itu cari. Jadi totalnya itu harus ada U, harus ada DU, harus ada V, harus ada DV. Jadi ini 4 harus ada. Nah, U, DU, V, DV. Nah, karena yang pertama kita misalkan jadi U sama jadi DV, berarti yang belum ada itu DU sama V. Berarti harus dicari. Cara carinya untuk cari DU, turunkan U-nya. Untuk cari V, integralkan DV-nya. Oke, kalau sudah dapat, substitusi masuk ke formula ini. U kali V dikurang integral V DU. Setelah itu, cari lagi integral terakhir. Nah, ini lagi diintegralkan, habis selesai. Oke? Oke, kita coba contoh. Nah, oke.
Contohnya yang sederhana mau dulu. Oke, yang pertama, integral dari X dikali akar X kurang 16 dx. Oke, integral dari X dikali akar X kurang 16 dx. Oke. Nah, cara kerjanya. Yang pertama, harus ada yang dimisalkan sebagai U, ada yang dimisalkan sebagai dv. Nah, yang mana yang kita misalkan jadi U? Yang kita misalkan jadi U itu yang ini. Terus, kalau ini dimisalkan jadi U, sisanya dimisalkan menjadi dv. Jadi X-nya kita misalkan jadi U, akar X kurang 16 dx itu kita misalkan jadi dv. Maka yang kita peroleh U sama dengan X, dv sama dengan akar dari X kurang 16 dx. Oke? Oke. Nah, sekarang karena sudah dapat, kita cari. Oke? U sudah ada, cari DU. Cara cari DU tadi bagaimana? Cara cari DU, turunkan U-nya, terus pasangkan dengan DX. Oke? Cara mencari DU, U aksen dikali DX. Artinya turunkan U-nya, pasangkan dengan DX. Oke? Nah, apa turunannya X? Turunannya X apa? Turunannya X itu 1. Berarti 1 dikali dengan dx. Oke, pasangkan dengan dx. Jadi du sama dengan 1 dikali dx. Atau dx saja boleh. Nah, jadi satunya kan bisa hilang. Karena angka 1 kali berapapun, satunya hilang. Jadi angka tersebut saja. Oke, nah u sudah, du sudah, dv ada, tinggal v. Cara cari v. Cara cari v tinggal kita integralkan ini. Artinya kita integralkan akar ini. Nah, integralkan akar dari X kurang 16 dx. Nah, apa integralnya ini? Integral dari akar X kurang 16 dx. Nah, integralnya, oke, integralnya ini, pertama ini kan akar. Kalau akar bisa kita ubah dulu jadi pangkat. Maka kita peroleh V itu sama dengan integral dari X kurang 16 pangkat 1/2 dx. Ini kenapa bisa? Karena di sini akar. Nah, kalau di sininya akar, akar bisa diubah jadi pangkat. Caranya tinggal pangkat yang di dalam, di sini kan tidak ada pangkat di dalamnya, jadi 1 per akarnya. Di sini akar pangkat 2, maka 1/2. Oke. Nah, integralkan. Cara integralnya bagaimana? Masih ingat tidak? Integralnya yang minggu lalu. Lupa nih. Kita tulis di sini mau. Oke. Integral dari AX tambah B pangkat N dx itu sama dengan 1 per koefisien A dikali dengan pangkat tambah 1. Berarti N tambah 1. Kali hal yang sama. AX tambah B. Baru pangkatnya juga ditambah 1. Baru plus C. Oke? Oke. Nah, oke.
Nah, sekarang berarti integralnya dari X kurang 16 pangkat setengah. Berarti dia menjadi 1 per A. A itu koefisiennya X. Angka di depan X di sini berapa? Tidak ada, berarti 1. Artinya 1 dikali dengan pangkatnya, ini kan setengah. Berarti 1/2 ditambah 1. Oke. Terus dikali dengan X kurang 16. Pangkat yang sama juga 1/2, kita tambahkan 1. 1/2 tambah 1 itu 3/2. Oke, terus tambah C. Nah, untuk integral parsial, kalau untuk dapat V-nya, tidak perlu nih tambah C dulu di belakang. Nah, tidak perlu tambah C dulu di belakang. Kenapa? Karena nanti C-nya akan mewakili ini, integralnya ini. Nah, jadi nanti setelah selesai Pi semuanya disubstitusi masuk, baru di ekor tambah C. Nah, jadi ini kan masih kita sementara kerja. Jadi pas sementara kerja tidak perlu munculkan plus C-nya. Oke? Nah, sekarang kita hitung ini berapa mini? 1/2 tambah 1 kan 3/2. 1 dibagi 3/2. 1 dibagi 3/2. Oke? 1 dibagi 3/2 sama dengan bagaimana? Atau begini bentuknya, 1 dibagi. Bagi bisa enggak jadi kali? Bisa, asalkan yang di sebelahnya ditukar. Artinya 1 dikali dengan 2/3. Jadi nilainya ini 2/3. 2/3 dikali X kurang 16 pangkat 3/2. Oke? Bisa? Oke. Nah, sekarang karena sudah dapat nih, ya kan? Sudah lengkap nih, ada U, DU, V, DV. Sekarang kita substitusi masuk. Jadi kalau integral U, DV secara parsial, maka kita peroleh integral dari U, DV itu menjadi U kali V dikurang integral V kali DU. Nah, kita masukkan U-nya. Mana U-nya? Ini, X. X dikali V. Berarti dikali ini. Artinya dikali dengan 2/3 kali X kurang 16 pangkat 3/2. U kali V. Dikurang dengan integral dari V. Berarti dari ini. 2/3 X kurang 16 pangkat 3/2 dikali DU. DU-nya tadi apa? DU-nya itu 1 kali DX atau DX saja. Berarti di sini DX. Oke? Berarti ini nanti tinggal dikalikan, ini integralkan lagi 1 kali. Nah, jadi kita 2 kali mengintegralkan. Oke? Jadi ini nanti kita kalikan saja. Nah, yang di belakang itu kita integralkan lagi 1 kali. Oke. Nah, untuk yang di depan, dia kan sudah jadi sederhana. Berarti 2/3, kita kasih ke depan angkanya. 2/3 kali X, kali ini. X kurang 16, pangkat 3/2. Oke? Nah, untuk yang di belakang, kita integralkan. Jadinya, koefisien di depan, jadi 2/3, dibagi dengan angka dalam sini yang kembali jadi bentuk seperti ini. Nah, kembali ke bentuk seperti ini. Jadi A itu angkanya koefisien X, terus nanti pangkatnya ditambah 1. Berarti 2/3 dibagi dengan di sini 1. Oke. Terus pangkatnya 3/2 ditambah 1. Oke. 3/2 ditambah 1. Berarti V dan integral V sama, Kak. V. Tidak, beda. Nah, V itu ini, integralnya V harus dicari lagi. Nah,
Jadi integralnya V ini nih. Jadi kan di sini integral V du, kita cari lagi integralnya V. Jadi diintegralkan ke lagi V. Nah, jadi integralkan ke lagi V. Ini yang kita cari sekarang. Integralnya V. Oke. Nah, kali X kurang 16. Pangkat 3/2 tambah 1 berarti pangkat 5/2. Sudah tidak ada. Nah, di sini di ekor baru kita plus C. Jadi paling akhir sekali Pi baru plus C. Jangan di tengah jalan. Nah, jadi di akhir sekali baru kita plus C. Oke. Nah, sekarang apa yang kita dapat di sini? Jadi di depan 2/3X dikali X kurang 16 pangkat 3/2 dikurang. Berapa ini? 2/3 dibagi 5/2. Ya kan? Ini teman ya. Oke. 2/3 dibagi 5/2. Bagi bisa jadi kali, ya kan? Asalkan ini di angkanya di belakang yang ditukar. Berarti jadi 2/3 dikali 2/5. 2 kali 2, 4. 3 kali 5, 15. Jadinya 4/15 dikali X kurang 16 pangkat 5/2 tambah C. Selesai. Rumit, nggak ada cara cepatnya. Nanti ada metode, bukan metode, bentuk secara tabulasi, tapi tetap jawabannya memang begini. Nah, jadi ujungnya begini, nggak bisa nih diapa-apakan ya. Paling bisa X kurang 16 pangkat 3/2-nya keluar, nanti ini keluar juga, disederhanakan dalam, berarti sama. Kurang lebih bentuknya seperti ini. Nah, kurang lebihnya. Oke. Nah, jadi ini secara formula integral dari U dV. Nah, integral dari U dV sama dengan U kali V dikurang integral V du. Oke. Ada yang bertanya dulu sampai di sini selain cara cepatnya yang ditanyakan. Jadi integral parsial memang integral yang panjang. Nah, di cara cepatnya tidak ada. Hasilnya pasti kurang lebih seperti itu bentuknya. Kak, yang du-nya kenapa jadi dx? Oke, karena du-nya tadi kita dapat. Du sama dengan 1 dx. Berarti du yang di sini kita ganti jadi angka 1 kali dx. Tapi kan karena di situ 1, satunya hilang. Tapi misalkan kalau yang di sini 2 kali dx. Berarti nanti du yang ini berubah menjadi 2 kali dx. Berarti nanti koefisiennya ikut dikali 2 sesuai angka dari du. Nah, tapi kalau du-nya itu cuma 1 kali dx, 1 kali dx kan tetap dx. Makanya du-nya hanya berubah menjadi dx. Oke, menyesuaikan dari bentuk yang kita dapat di atas. Nah, jadi kan yang di atas itu ingat selalu cari dulu tentukan dulu u sama dv, terus cari du sama V-nya. Jadi harus lengkap itu U, V, DU, DV. Nah. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sebelum kita lanjut ke bentuk tabulasi. Ada lagi namanya bentuk tabulasi. Atau cara tabulasi. Kalau dalam akarnya X berpangkat 2, gimana? Oke, jadi bagaimana kalau dalam akarnya bentuknya X pangkat 2? Metode parsial itu tidak berlaku. Sepertinya tidak berlaku untuk yang bentuk pangkat di dalam. Nah. Oke, kenapa? Karena integralnya kalau fungsi di dalamnya berpangkat, ya kalau bukan lari ke substitusi dibalik, karena kan dia sesuaikan sama fungsi di depannya. Oke. Nah,
Kenapa kita pakai parsial? Karena substitusi tidak bisa. Jadi kalau bisa substitusi dulu. Kalau tidak bisa, lari ke parsial. Nah, kan kalau begini, ini kan ceritanya, kalau kita lihat soalnya dari awal, nah, di sini X sama X. Oke, fungsi yang ribet itu kan yang ini. Kalau secara substitusi, fungsi yang ribet itu kan yang ini. Berarti kalau ini kita misalkan jadi U, terus kita turunkan, ketemu tidak sama ini. Tidak, ya kan? Tidak baku coret ke X-nya. Nah, berarti tidak bisa kita gunakan metode substitusi. Jadi lebih cocok ke soal parsial. Nah, begitu. Nak lampas Cik dan Pak. Oke. Nah, jadi ini tadi secara formula kita tulis, kita tentukan QU, DU, V, DV. Nah, tidak menutup kemungkinan integral yang di sini itu satu kali, Ji. Oke? Tidak menutup kemungkinan integral yang di sini itu satu kali, Ji. Bisa jadi dua kali. Nah, oke. Kalau begitu, berarti panjang sekali. Nah, kita lakukan ini sebanyak dua kali. Oke? Nah, ada metode lain. Bukan metode lain, ada cara versi lain. Nah, masih metode parsial, masih integral parsial, tapi versi lain. Kita tidak jabarkan Q seperti ini, tapi kita menggunakan tabel. Oke? Kita menggunakan tabel. Atau biasa dibilang cara tabulasi. Oke? Menggunakan tabel. Oke, kayak bagaimana itu yang menggunakan tabel? Oke, kita tulis nah. Kita lanjut dulu sedikit nah. Itulah tadi pembahasan dari praktis matematika materi integral dan fungsi aljabar. Jangan lupa like, share, dan subscribe, serta bunyikan lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan video terbaru dari Jills Media. Terima kasih.